Hey everyone, in this video we will learn about conjunctions in English. Di video kali ini kita akan belajar tentang conjunctions dalam bahasa Inggris. Conjunctions dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata hubung, yakni kata-kata seperti and, but, because, dan lain-lain. Yang mana conjunctions ini menghubungkan kata, frasa, atau klausa. Tanpa menggunakan conjunctions, kalimat kita bisa terdengar aneh, kaku, atau terputus-putus. So, kalau membuat kalimat yang lebih rapi, nyambung, dan mudah dipahamin, sebaiknya kita lengkapi dengan conjunctions. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak materi di video ini. What are conjunctions? Conjunctions are words that connect other words, phrases, or clauses in a sentence, helping to link ideas and create smoother, more coherent sentences. Jadi, apa itu conjunctions? Conjunctions adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa dalam satu kalimat. Dengan kata lain, conjunctions ini membantu menyatukan ide agar kalimat kita terasa lebih jelas dan mudah dipahamin. Ada 3 jenis conjunctions dalam bahasa Inggris. Yang pertama, coordinating conjunctions, yang kedua, subordinating conjunctions, dan yang ketiga, correlative conjunctions. Kita akan bahas satu persatu dari jenis conjunctions ini. Yang pertama, kita bahas tentang coordinating conjunctions. These join two equal parts, either words, phrases, or independent clauses. Coordinating conjunctions ini menghubungkan dua bagian yang setara, baik dari kata, frasa, atau klausa independent. Common coordinating conjunctions are for, and, nor, but, or, yet, so. Atau lebih mudah kita ingat dengan fanboys. Berikut contoh dari coordinating conjunctions dalam kalimat. Yang pertama, menghubungkan kata dengan kata, yakni seperti contoh, she likes apples and oranges. Dia suka apel dan jeruk. Kata and di sini menghubungkan kata apples dan kata oranges, yang mana berupa kata dengan kata. Yang kedua, contoh dari coordinating conjunctions yang menghubungkan frasa dengan frasa. Seperti dalam kalimat, they ran through the park and across the field. Mereka berlari melewati taman dan melintasi lapangan. Di sini, conjunction and menghubungkan frasa through the park dan across the field. Yang ketiga, contoh dari coordinating conjunction yang menghubungkan klausa dengan klausa. Seperti dalam kalimat, Sienna wanted to leave, but John convinced her to stay. Sienna ingin pergi, tetapi John membujuknya untuk tetap tinggal. Dalam kalimat ini, conjunction but menghubungkan klausa yang pertama, Sienna wanted to leave, dan klausa yang kedua, John convinced her to stay. Writing tip. When joining two independent clauses, place a comma before the coordinating conjunction. Catatan penting dalam penulisan coordinating conjunction. Kalau kita menghubungkan dua klausa independen, jangan lupa kita harus meletakkan koma sebelum coordinating conjunction. Seperti dalam contoh, I studied hard, so I passed the test. Contoh yang salah, yakni yang tanpa menggunakan koma. I studied hard, so I passed the test. Berikut contoh dari coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions tersebut antara lain for, and, nor,
but, or, yet, so. Yang pertama, for, meaning cause or reason. For di sini bermakna menunjukkan alasan. Contohnya, he apologized for he had made a mistake. Dia meminta maaf karena dia telah melakukan kesalahan. Yang kedua, and, meaning addition. And berfungsi untuk menambahkan informasi. Contohnya, she sings and dances. Dia bernyanyi dan menari. Yang ketiga, nor, meaning negative addition. Nor digunakan untuk menambahkan suatu informasi dalam bentuk kalimat negatif. Contohnya, he doesn't drink nor smoke. Dia tidak minum dan juga tidak merokok. Selanjutnya, but, meaning contrast. But digunakan untuk menunjukkan kontras atau pertentangan. Contohnya, I wanted to go, but it rained. Saya ingin pergi, tetapi turun hujan. Selanjutnya, or, meaning choice. Or digunakan untuk menunjukkan pilihan. Seperti, do you want pizza or pasta? Apakah kamu mau pizza atau pasta? Selanjutnya, yet, meaning contrast, like but. Yet, mirip dengan but, digunakan untuk menyatakan suatu kontras atau yang bertentangan. Contohnya, the food was delicious, yet it was expensive. Makanannya enak, tetapi mahal. Berikutnya, so, meaning result. So digunakan untuk menunjukkan hasil atau konsekuensi. Contohnya, he studied hard, so he passed. Dia belajar dengan giat, jadi dia lulus. Jenis conjunction yang kedua yakni subordinating conjunctions. These connect a dependent clause or incomplete thought to an independent clause or complete thought. Jenis conjunction ini digunakan untuk menghubungkan klausa dependent atau bagian kalimat yang belum lengkap maknanya dengan klausa independent atau klausa yang bisa berdiri sendiri. Subordinating conjunctions often express time, cause, condition, contrast, or purpose. Subordinating conjunctions ini sering digunakan untuk menunjukkan waktu, alasan, kondisi, pertentangan, atau tujuan. Contoh kalimatnya, she left early because she was tired. Dia pulang lebih awal karena dia lelah. Dalam kalimat ini, she left early adalah independent clause dan because she was tired adalah dependent clause. Contoh kalimat kedua, after the meeting ended, we went to lunch. Setelah rapat selesai, kami makan siang. Dalam kalimat ini, after the meeting ended adalah dependent clause dan we went to lunch adalah independent clause. Writing tips. Perhatikan penulisan kalimat yang menggunakan subordinating conjunctions. Use a comma when the dependent clause comes first. Silahkan menggunakan koma ketika dependent clause terletak di awal kalimat. Contohnya, although it was late, they kept working. Dalam kalimat ini, although it was late adalah dependent clause dan they kept working adalah independent clause. Kita harus meletakkan koma setelah dependent clause tersebut. Kemudian, when the dependent clause comes after the independent clause, do not use a comma. Jika dependent clause terletak setelah independent clause,
dalam arti yang terletak di akhir, maka kita tidak perlu menggunakan koma. Contoh kalimatnya, they kept working although it was late. Dalam kalimat ini, they kept working adalah independent clause, although it was late adalah dependent clause yang terletak di akhir. Maka kita tidak perlu menggunakan koma di antara dua klausa tersebut. Berikut contoh dari subordinating conjunctions yang lain, yang mana dibagi berdasarkan fungsi atau maknanya. Yang pertama, untuk menunjukkan waktu, time. Subordinating conjunctions-nya antara lain before, after, when, while, since, until. Contoh kalimatnya, she called me after she arrived at the airport. Dia menelepon saya setelah dia tiba di bandara. Yang kedua, untuk menunjukkan sebab atau alasan, cause. Subordinating conjunctions-nya antara lain because, since, as. Seperti dalam kalimat, as he forgot his passport, he missed the flight. Karena dia lupa paspornya, dia ketinggalan pesawat. Selanjutnya, subordinating conjunction yang menunjukkan condition atau menunjukkan suatu syarat. Subordinating conjunctions-nya antara lain if, unless, provided that, in case. Contoh kalimatnya, your scores will improve if you study regularly. Nilaimu akan meningkat jika kamu belajar secara rutin. Berikutnya, subordinating conjunction yang menunjukkan makna kontras atau pertentangan. Subordinating conjunctions-nya antara lain although, though, even though, whereas. Contoh kalimatnya, even though he was exhausted, he continued to study. Meskipun dia sangat lelah, dia tetap belajar. Berikutnya, subordinating conjunctions yang menunjukkan makna purpose, tujuan. Yakni, so that, in order that. Contoh kalimatnya, she studied abroad so that she could improve her English. Dia belajar ke luar negeri supaya kemampuan bahasa Inggrisnya meningkat. Jenis conjunctions yang ketiga adalah correlative conjunctions. These work in pairs to connect equal parts of a sentence. Correlative conjunctions adalah kata sambung yang digunakan secara berpasangan. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan dua bagian kalimat yang sama pentingnya. Bisa berupa kata, frasa, atau klausa. Common correlative pairs are either, or, neither, nor, both, and, not only but also, whether, or. Berikut contoh dari kalimat yang menggunakan correlative conjunctions. Yang pertama, correlative conjunction either or. You can either stay or go. Kamu bisa tinggal atau pergi. Either or digunakan saat kita memberikan dua pilihan atau alternatif. Berikutnya, neither nor. He is neither polite nor respectful. Dia tidak sopan dan juga tidak menghormati. Neither nor digunakan untuk menyatakan dua hal negatif secara bersamaan. Berikutnya, both and. She is both talented and hardworking. Dia berbakat dan juga pekerja keras. Both and digunakan saat ingin menekankan bahwa terdapat dua hal yang dimiliki sekaligus dalam sebuah kalimat positif. Berikutnya, not only but also. He is not only a singer but also a composer. Dia bukan hanya seorang penyanyi, tetapi juga seorang komponis.
Not only but also digunakan untuk menambahkan informasi yang sama pentingnya. Selanjutnya, whether or. Whether you win or lose, you must try your best. Menang atau kalah, kamu tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Whether or digunakan untuk menunjukkan bahwa apapun hasilnya, tindakan yang dilakukan harus tetap sama. Did you understand, guys, about conjunctions? To check your understanding about conjunctions, please complete this exercise. Choose the correct answer for these questions. Good luck!